Kembali lagi di tangga viral dengan handphone baru yaitu Xiaomi 14T. Tapi sayang nggak bisa kita nih unboxing di sini karena lagi direnov nih Pak. Nih gue juga mesti diusir nih karena itu di atas lagi ribet banget tuh. Jadi mending kita ke setup kita seperti biasa dengan yang lebih spesial lagi. Let's go. Let's go. Kita unboxing di setup kita si Xiaomi 14T. Tapi seperti biasa, intro dulu. Oke, kembali lagi di channel Nyanteh yang udah lama banget nggak pernah unboxing di channel YouTube. Nah, tapi karena tangganya lagi rusak, yang nggak rusak sih sebenarnya, pengen spesial aja di sini. Jadi kita unboxing si Xiaomi 14T yang mau launching sebentar lagi di Indonesia ya. Ini semangat banget gue unboxing ini karena tahun lalu gue juga suka sama 13T. Kali ini apakah bagus atau tidak gitu ya? Ya kita lihat aja dari boxnya. Di sini udah jelas banget ya. Ini Xiaomi 14T ya, kurang lebih kayak kita unboxing lain-lain gitu ya. Ada HyperOS-nya udah terbaru, udah buatan Indonesia walaupun kayaknya ini rakitan doang gitu ya. Terus juga di sini juga ada penjelasan dari spesifikasinya yang bakalan dijual sama 14T. Pertama dari kameranya upgrade ke Summilux ya, nggak Summicron lagi sama kayak Xiaomi 14. Terus ada Xiaomi Motion Image Sensor, ini sensor spesial dia. Ada AI, fiturnya nggak mungkin kelewatan. 144 Hz masih sama. Dimensity 8300 Ultra udah di-upgrade dari yang sebelumnya. Dan tentunya kalau untuk baterai kayaknya sih masih sama ya, 67 watt. Jadi belum ada peningkatan yang gimana gitu ya. Dan untuk warna yang gua ambil di sini dia ini menggunakan Titan Black, bukan menggunakan. Dapat pilihannya Titan Black dan juga dengan kapasitas RAM di 12GB dan juga 512GB storage-nya. Ya kurang lebih sih biasa-biasa aja sih kalau kita unboxing ya. Cuman sebenarnya di video ini tuh gue pengen experience gitu. Sebagus apa si Leica ini? Karena kayaknya udah spesial banget gitu. Udah bawa si Summilux dan juga lensa yang baru di handphonenya kali ini. Dan seperti biasa dalamannya ada apa sih ini? Gue udah lama unboxing jadi gue lupa. Ini greeting cards ya dari Xiaomi. Di sini ada aksesorisnya, ada SIM tray ejector, dapat case yang abu-abu juga. Dan standar sekarang udah warna abu-abu biar gak gampang kuning. Gua geser biar gak berantakan. Di sini ada guide-nya dan juga panduan cepat untuk garansi. Ya kurang lebih sama aja lah gitu ya, nothing spesial dan makanya kita kenapa tidak pernah unboxing gitu. Dan ini adalah handphonenya yang masih fresh sekali. Di sini tuh ada tulisannya kurang lebih sama, ada Leica, image sensor, AI, Dimensity dan juga ini nih si layar ya. Oke, kita singkirkan. Dan di dalamnya ini dapat charger ya. Jadi kalau lu lihat di berita-berita 14T nggak bakal dapat charger, oh sorry itu cuman Eropa. Di Indonesia mah wajib, kalau nggak laku handphonenya ya. Jadi nih chargernya 67 watt. Udah terbaru juga desainnya ya. Dulu kan tulisannya nggak segede ini, sekarang udah lumayan gede. Dan juga tentunya dapat kabelnya. Kurang lebih sih sama aja ini karena bukan packaging spesialnya pula. Jadi ya udahlah ya, namanya juga handphone biasa gitu loh. Bukan packaging kolaborasi. Kita buka handphonenya. Kita buka aja handphonenya ya. Langsung kita kopek juga ininya, emailnya. Boleh lu kalau kalian mau kopek punya sendiri, boleh aja, tapi simpen jangan sampai hilang buat garansi. Dan ini adalah handphonenya. Ya, memang desainnya mirip sama X6 Pro, tapi tidak apa-apa lah. Kita harus lihat insight-nya seperti apa. Sambil gue nyalain ya guys. Oke, ini handphonenya udah nyala ya guys. Udah nyala dan ini udah fresh banget, HyperOS. Dan kita lihat belakang ya. Untuk kameranya, dia ini udah straight to the point. 3 setup kamera, utama, ultrawide, dan juga telefoto. Dan kalian juga bisa lihat untuk port-portnya. Kayaknya gue belum bahas tadi ya. Untuk port-portnya dia nggak ada audio jack, tapi ada ear blaster. Di sini juga ada port tombol volume dan power. Dan juga SIM card-nya di bawah bareng sama si USB-C-nya di sini. Ya kurang lebih sih handphone ini ya mid-range banget dan dia memang udah nggak curve lagi kayak sebelumnya. Tapi ya kita ini harus beradaptasi dengan perubahan handphone yang cukup cepat ya. Dan kita langsung aja coba cek di sini. Di sini udah jelas ya kalau di sini udah ada settingan Leica-Leicaan. Lu bisa lihat close up-nya, blur nggak ya gitu ya. Authentic dan juga vibrant. Tapi gimana gitu ya experience-nya dengan handphone yang satu ini. Karena nggak cuma di unboxing aja, gue mau nyobain handphone ini, tapi gue mau keluar bareng tim gue nyobain langsung si Leica ini. Apakah bagus atau malah makin jelek dibanding 13T? Gue harap sih bagus ya. Tapi ya udah, nggak usah lebih lama lagi, langsung aja kita pindah keluar ruangan.
Jadi langsung aja kita cobain si Xiaomi 14T ini. Apakah handphone yang menarik? Dan sebenarnya sih udah kita coba ambil foto-foto seharian kemarin. Dan kita langsung bahas aja, gimana fotonya dengan Leica yang satu ini? Bagus atau tidak? Tapi nih guys ya, emang sialnya itu kita nggak boleh kayaknya buat syuting di luar studio. Kemarin kita udah syuting, audionya rusak. Kurang lihat apa lah, kita di sini bro. Kasih lihat tas lu dong. Ini gila. Ini buat dibagi. Sebelum itu guys, ini buat dibagi. Oke. Nah sekarang mau syuting lagi, ini mendung parah nih. Kayaknya emang kita harusnya tuh di studio doang. Tapi menurut kalian, kita tuh harus coba nggak sih syuting di luar, biasain gitu experience handphonenya? Coba, kalian komen juga ya di bawah. Dan jangan lupa buat subscribe ya. Tapi emang kalau ngomongin soal desainnya Xiaomi 14T ini, gue yakin lu semua setuju kalau ini desainnya kayak Poco F6 Pro. Mirip banget. Ya tapi nggak apa-apa lah, desainnya sekedar desain. A55 aja boleh mirip sama S24. Masa ini nggak boleh kan? Tapi yang gue suka di sini, Xiaomi 14T pun desainnya tetap maksimal. Pertama, dari bodi belakangnya udah tetap kaca. Ditambah finishingnya itu glitter black gitu. Jadi ya nggak fingerprint magnet, jadi lebih enak buat dipakai, nggak gampang kotor handphonenya. Bagus sih, dan gue suka nih. Dari secara genggaman, handphonenya ini pun juga masih cukup enak buat dipakai sehari-hari. Walaupun dia besar, tapi ini sih masih enak. Apalagi buat masukin kantong, masih cukup pas nih di kantong gue. Tapi kenapa desainnya nggak kayak Xiaomi 13T lagi ya? Belakangnya itu nggak pakai kulit lagi. Apa karena kulit itu panas, jadi nggak pakai kulit lagi? Nggak tahu ya. Nah, buat kamera, dia tetap sama, masih co-engineering bareng Leica dengan setup 3 kamera. Dari yang gue sebutin pertama, yaitu utamanya di 50 megapiksel Sony IMX 906, ini flagship punya, dan juga udah pakai Leica Summilux yang di 1.7 untuk bukaannya. Lanjutnya, untuk di telefotonya, dia juga udah pakai di 50 megapiksel pula, dan ini udah pakai Leica Telefoto, bagus, dan juga ultrawide-nya dia pakai di 12 megapiksel yang udah sama-sama udah dukungan Leica juga. Nah, kalau buat dipakai foto-foto sih sebenarnya udah aman. Dari ketiga lensanya, karakter warnanya sih udah sama semua, apalagi untuk telenya ya. Jadi ini udah cocok buat lu foto dari segala sudut fokalnya gitu. Dan dia pun untuk telenya sendiri dia bakal aktif di pengezuman 2 kali ya. Tapi buat teman-teman jangan lupa sama settingan si adaptifnya ini. Ini lo harus pastiin, karena kalau dia itu aktif bisa-bisa 2 kalinya itu cuma di in sensor zoom aja. Tapi ini sebenarnya bukan jelek ya, lebih ke antisipasi aja. Kalau misalkan nanti gambarnya nggak bagus pakai tele, dia itu langsung pindahin ke kamera utamanya maksud gua. Jadi dia bakal menyesuaikan dengan penggunaannya. Jadi kalian harus pastiin kalau mau pakai tele, lo harus matiin adaptive lensnya ini guys. Nah, beneran hujan kan di sini, jadi deras. Emang kita tuh nggak ditakdirin syuting di luar studio gitu ya. Tapi gimana soal Leica di handphone Xiaomi 14T ini? Apakah dia banyak fiturnya atau tidak? Nah, kalian stay tune aja biar tahu pas habis beli 14T ini, biar kerasa foto lu tetap mewah cuy. Jangan deras guys, jadi emang susah buat syuting di luar. Kemarin audionya rusak, sekarang hujan deras ya. Emang benar-benar sial banget kita. Tapi ya ini feel aja lah, kamera utamanya Xiaomi 14T untuk dipakai video 4K 30 fps. Kalian bisa nilai aja kalau sambil hujan-hujan ini bagus atau enggak. Dan sama aja kayak Xiaomi 13T, dia ini punya profil warna yang diberikan oleh Leica untuk lo ya mencobanya di handphone ini. Pertama ada Vibrant dan ada Leica Authentic yang semuanya lo bisa cobain. Dan tentunya dari profil warna ini pun lo bisa cobain dari semua lensanya ini, dari ultrawide, main kamera, dan juga telefotonya. Tentunya pula ketika lo mau pakai potret foto, dia pun bisa tetap gunain fiturnya si Leica ini. Menurut gua ini bagus ya. Profil warnanya masih kurang, masih ada juga yang dikasih sama Leica. Lu bisa cobain aja profil warna yang ada di menu ini dan lu cobain satu persatu. Ini khas banget Leica, apalagi warna black and white-nya. Menurut gue sih ini yang paling harus lu coba ketika lu punya si Xiaomi 14T ini. Tapi fotonya harus masih diedit lagi nggak sih biar bagus? Ya jawabannya tergantung. Sebenarnya kalau point and shoot aja ini udah oke. Tapi kalau lo mau ngedit lagi, bisa banget gambar lo biar lebih bagus lagi. Ya lo bisa lihat aja hasil foto gue yang asli seperti ini. Dan ketika gue edit lagi dari aplikasi galerinya si Xiaomi, bakal jadi kayak gini. Ya menurut gue sih tidak ada salahnya kalau lo buat harus edit. Tapi yang pasti, setidaknya pas dari point and shot aja dia udah oke. Apalagi dari warna si Leica-nya sendiri. Ya otentik sih gue paling suka ya. Dramatis banget gambarnya. Ya tapi maaf lah kalau misalnya menurut kalian foto
gue itu nggak bagus-bagus banget ya. Dan jangan lupa juga, Leica itu ngasih watermark spesialnya untuk Xiaomi 14T ini. Dan pastiin lu pakai biar foto lu berkasa lebih mewah lagi. Dan pastinya ketika lu share tuh lebih enak gitu. Dan mungkin lu bisa aja ditanya sama temen lu punya kamera Leica pak? Jawabannya mungkin ya enggak sih, tapi setidaknya kamera lu udah kelihatan bagus. Maksud gue kamera, foto lu udah pasti lebih bagus sih. Intinya, ketika lu pakai Xiaomi 14T ini sih, selama gue pakai ya dari kemarin sama hari ini, gue experiencein si handphone 14T ini, gue sih masih cukup suka ya. Masih enak lah, masih kelihatan kalau ini potensinya gede banget. Maksud gue, dia tetap pakai gunain Leica ya, yang mana ini menjadi jargonnya Xiaomi di tahun ini dan tahun kemarin untuk dari segi fotografinya, dan tentunya apalagi dari segi dalamannya yang sekarang udah di-upgrade. Kayak dari chipsetnya, sekarang udah naik ke Dimensity 8300 Ultra, dan tentunya pun fitur-fitur lainnya yang udah semakin baik. Kemarin aja, gue foto-foto siang hari, itu menariknya dia itu punya layar yang terang banget. Kan mereka klaim itu di 4000 nits ya, dan itu enak banget buat dipakai karena itu terangnya super jelas. Jadi ya selama gue experience sih, ini kayaknya nggak ada masalah ya, malah gue suka banget sama si Xiaomi 14T ini. Dan mungkin kayaknya gue bakalan deep dive lagi untuk nanti reviewnya gimana soal foto-foto yang udah kita foto lagi, karena gue bakal bahas lebih detail di sana, dan juga performance yang ada di handphone ini. Gimana soal gaming? Apakah dia jelek? Apakah dia overheat? Ya nggak tahu juga. Yang pasti lu stay tune aja, semuanya bakal gue bahas lengkap di videonya nanti, dan pastinya udah mungkin itu aja dulu. Ya pokoknya itu aja sih untuk unboxing kita kali ini. Ini nggak biasa nih kita unboxing di luar juga ngebahas macam-macam soal si handphone ini. Tapi karena ini handphone spesial dan ini bakalan mantep banget, jadi kita sengaja bikin spesial untuk kalian. Jadi ya lu jangan lupa subscribe lah untuk nonton reviewnya. Syuting pertama audionya jelek, yang kedua sekarang nih hujan juga. Ya pokoknya lu subscribe lah ya, biar lu bisa nilai kita, kalau kita biar semakin semangat buat bikin konten lain. Tapi ya udahlah ya, ini kayaknya udah ada mobil yang mau jemput gua ya, tidak mau geser-geser, nggak tahu kenapa. Yang pasti ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.